Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dulan Pasar. Hari ini saya nggak main ke pasar atau mereview kambing di pasar, tapi saya mau mereview film atau menceritakan alur cerita film. Film yang berasal dari Korea Selatan dengan genre fiksi ilmiah dan aksi ini dirilis tanggal 2 November tahun 2020 lalu ya. Termasuk film yang baru, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke sinopsisnya. Ya, Sobok menceritakan tentang Ki-hon yang diperankan oleh Gong Yoo, dan ini orangnya. Seorang mantan agen dari perusahaan intelijen yang bertemu dengan klona manusia pertama bernama Sobok. Ini orangnya yang diperankan oleh Park Bo-gum. Sobok sendiri memegang rahasia untuk kehidupan yang abadi. Demi melindunginya dari seluruh pihak yang ingin mengambilnya, Ki-hon terlibat dalam situasi yang berbahaya untuk membawa Sobok ke tempat yang aman. Apakah mereka berhasil selamat dari bahaya yang menghalangi mereka? Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dibuka dengan adegan seorang pria yang disuntik dengan suatu cairan, entah itu vaksin COVID atau entahlah, nanti kita akan tahu di alur ceritanya. Agak ngilu sih nontonnya. Dan pria ini berada di suatu lab atau suatu ruang penelitian. Lalu scene berganti dengan adegan seorang pria yang sedang menulis hasil penelitian. Ia pun bangun dari tempat duduknya dan melihat ke jendela karena ia melihat sesuatu, dan ternyata itu adalah drone yang terbang di depan jendelanya. Dan tak disangka, drone itu meledak hingga menyebabkan sang pria ini tewas, dan film Sobok pun dimulai. Adegan berganti dengan memperlihatkan seorang pria Korea yang sedang berbincang dengan bahasa Inggris dan mereka membahas suatu eksperimen yang berbahaya. Entah itu apa, saya juga belum tahu. Yang menyebabkan Dr. Anderson atau pria yang di awal adegan pertama tadi mati terkena bom. Ya, lalu pria ini anggap aja namanya Ojong karena dari awal saya tidak tahu siapa namanya. Dia sedang berbicara dengan dokter atau peneliti yang membahas tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian yang tadi. Ini berganti memperlihatkan Ki-hyun menemui dokter yang mungkin sudah dikenal sejak lama untuk meminta obat penenang karena 2 hari dia tidak bisa tidur. Dia menggunakannya di tepi pantai dan seketika itu ia tertidur. Ketika terbangun, dia sudah berada di tengah laut dan ternyata itu hanyalah mimpi. Saat terbangun, dia ditodong pistol oleh beberapa pria dan dibawa ke suatu tempat. Pria itu membawanya untuk menemui si Ojong yang pertama tadi. Pria tersebut membawa Ki-hyun ke kapal penelitian yang di dalamnya terdapat beberapa penelitian. Dan di kapal itu dia bertemu dengan Dr. Lim. Dr. Lim menjelaskan penelitian tentang seorang anak dari hasil percobaan di mana anak ini memiliki kecepatan tubuh 2 kali lipat daripada manusia biasa. Penelitian ini kita sebut sebagai spesimen bernama Sobok, yang kita tahu Sobok adalah seorang pria yang disuntik di awal scene tadi. Lalu pria di sampingnya menunjukkan kelebihan dari Sobok yang bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya dengan pikirannya. Dan ketika itu, Ki-hyun pingsan. Dan diketahui bahwa dia memiliki penyakit kanker otak yang hanya membuatnya bertahan selama 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Dokter laki-laki itu menawarkan untuk menyembuhkannya dengan menjadikannya sebagai subjek eksperimen. Tapi sebelum itu, Ki-hyun diminta untuk membawa Sobok menuju bunker rahasia guna melanjutkan penelitian di sana. Adegan pun berganti memperlihatkan Sobok disuntik dengan suatu cairan melalui belakang lehernya. Diketahui bahwa cairan itu digunakan untuk menghambat pertumbuhannya yang 2 kali lipat daripada manusia biasa agar Sobok dapat bertahan hidup. Tanpa cairan itu, Sobok bisa mati karena pertumbuhannya seperti kanker dan tidak terkendali dan begitu cepat. Dengan adanya cairan yang disuntikan ke belakang tengguknya, Sobok mampu bertahan hidup bahkan menjadi makhluk yang abadi. 그럼 어떻게 되는데요? 아마 죽겠죠? Scene berganti di mana Sobok dan Ji-hyun melakukan perjalanan ke tempat bunker yang dimaksud. Namun di saat perjalanan mereka diserang oleh beberapa orang bersenjata yang tidak dikenal. Mereka diberundung peluru hingga menyebabkan mobil pengawal yang ada di depannya terguling. Semua pengawal dan dokter yang ada di dalam truk tewas semua. Singkat cerita, Ki-hyun dan Sobok tertangkap dan mereka dibawa ke suatu tempat. Saat penculik akan menyuntikkan cairan penenang atau obat yang disuntikan di belakang tengguk Sobok, ia memberontak dan mengeluarkan kekuatan telekinesis yang sangat luar biasa dan menyebabkan penculik tersebut merasa kesakitan dan truk pun menjadi porak-poranda. Sobok dan Ki-hyun mampu melawan tentara-tentara yang ada di sana dan kabur dari sana menggunakan truk itu.
Setelah mencapai tempat yang aman, Ki-hyun menelepon si Ojong untuk memberitahukan keadaan dan posisi mereka. Si Ojong memerintahkan dia untuk pergi ke suatu tempat yang jaraknya 5 km dari sana, dan sialnya, truk yang mereka kendarai rusak dan tidak mampu berjalan. Singkat cerita, mereka berjalan menuju ke tempat yang dituju dengan cara jalan kaki. Sepanjang perjalanan, Sobok selalu menghilang. Ya, menurut saya wajar karena Sobok tidak pernah keluar dari lab dan tidak pernah bertemu dengan khalayak umum, jadi dia menjadi seperti itu. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, mereka istirahat dan makan mie. Terlihat Sobok baru pertama kali makan mie dan menghabiskan beberapa cup. Sambil menunggu instruksi selanjutnya, mereka mengobrol. Di sini kita tahu bahwa Dr. Lim adalah ibu dari Sobok. Mungkin dikarenakan ia yang merawat dari kecil. Dan kita tunggu di penjelasan alur ceritanya. Dua pria suruhan Ojong datang ke tempat itu, tak disangka mereka malah ingin membunuh Sobok. Sehingga Ki-hyun melindungi Sobok dan saat ditembak, peluru itu terbelok karena kekuatan dari Sobok. Di sini keren sekali cuy CGI-nya. Singkat cerita, Ki-hyun tahu bahwa Ojong adalah dalang dari penyerangan sejak awal. Lalu Ki-hyun memutuskan untuk menghubungi pihak lab dan pihak lab memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka. Di sini diceritakan tujuan dari Ojong ingin membunuh Sobok karena ia telah bekerja sama dengan pihak Amerika. Dan pihak Amerika ingin membunuh Sobok atau menginginkan kematian Sobok karena berasumsi karena Sobok dapat memberikan serum anti atau semacamnya melalui ekstrak dari tulang sumsum belakangnya yang dimana mampu memberikan kesembuhan dari segala jenis penyakit dan membuat manusia bisa menghindari kematian dan melawan takdir, dan itu bisa membuat manusia serakah. Itu yang menurut mereka loh ya. Kembali lagi ke cerita Sobok. Sobok menolak ikut dan ingin menuju Ulsan. Ada apa di sana kita akan tahu sebentar lagi. Di perjalanan keadaan Sobok semakin memburuk karena dia tidak mendapatkan suntikan khusus. Singkat cerita, mereka mengisi bensin di pom bensin dan Ki-hyun meninggalkannya untuk ke belakang. Tanpa diketahui, Sobok turun dari mobilnya dan masuk ke minimarket yang ada di sana dan terlibat perkelahian dengan anak remaja yang ada di sana. Ia melemparkan pemuda itu hanya dengan menatapnya. Akibat dari itu, Ojong mengetahui kejadian itu dari CCTV dan sekarang mereka dikejar tentara dari Ojong dan dikejar juga dari kepolisian setempat. Singkat cerita, mereka sampai di pantai dan mengobrol. Ki-hyun menceritakan tentang masa lalunya yang kelam saat ia mengkhianati rekannya dengan menghanyutkannya ke laut. Dari raut wajahnya terlihat Ki-hyun sangat menyesali hal itu. Lalu Sobok membuat atraksi yang keren sekali CGI-nya untuk menghibur Ki-hyun. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata di sana adalah semacam pemakaman atau tempat menaruh abu manusia yang telah dikremasi, dan di sana terungkap bahwa Sobok dibuat semirip mungkin dengan anak dari Dr. Lim karena anak dari Dr. Lim meninggal akibat kecelakaan, yang mungkin untuk menghilangkan rasa kangennya mungkin. Setelah dari tempat itu, Sobok memutuskan untuk pergi ke lab karena dia sudah tidak punya tujuan lagi. Dalam perjalanan, keadaan Sobok semakin parah dikarenakan dia tidak mendapatkan suntikan khusus. Hal itu membuat si Ki-hyun panik dan sambil ngebut mereka dikejar-kejar tentara suruhan dari si Ojong, ditambah lagi polisi setempat. Singkat cerita, mereka sampai di lab dan sesampainya di sana, pihak lab adu tembakan dengan pihak Ojong dan polisi. Dan seketika itu, Ki-hyun pun pingsan dan mereka langsung dibawa ke dalam lab. Ketika Ki-hyun bangun dan melihat Sobok diambil cairan sumsum tulang belakangnya dan per hari dia diambil 40 mili atau sekitar 1 liter dalam 1 bulan, seperti hanya hewan yang diambil susunya tanpa istirahat. Itu susu. Kalau ini tulang belakang loh ya. Cairannya 1 liter per bulan. Ki-hyun pun merasa kasihan karena itu tidak berperi kemanusiaan. 거기가 내 집.
Karena hal itu, Ki-hyun bertarung melawan semua pihak lab. Diketahui Dr. Lim juga melakukan hal yang sama, yaitu memberontak dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak lab yang membuatnya ditembak hingga tewas. Sebab mengetahui hal itu, yaitu ibunya meninggal atau mati ditembak oleh pihak lab dan membuatnya marah. Ketika itu dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan seisi lab hingga porak-poranda. Bahkan dia juga keluar dan menghancurkan semua orang-orang yang ada di luar, termasuk pihak Ojong dan kepolisian. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga membuat semua tentara bayaran terlempar dan kuncar-kacir. Sebelum mengeluarkan darah dari telinga dan mulutnya karena ia menggunakan kekuatan yang berlebihan. Ki-hyun seketika itu ingin menyelamatkan Sobok dengan menggunakan mobil. Namun ternyata Ojong dan kawan-kawan masih hidup dan mereka memberondong tembakan ke arah Sobok. Bahkan Ojong menggunakan senapan penembus mobil baja yang membuat Sobok terpental. Ki-hyun menyuruh Sobok lari, tapi Sobok berkata, "Kemana? Aku sudah tidak punya tempat tujuan." Seketika itu Sobok bangun dan berjalan menuju ke arah Obok. Obok? Obok. Akhirnya diobok-obok. Ya, mohon maaf, ini lidahnya licin sekali. Kita ulang lagi, teman-teman. Seketika itu Sobok bangun dan berjalan menuju ke arah Ojong dan pasukannya. Alhasil, Sobok diberondong tembakan oleh mereka. Tapi Sobok mampu menahan semua tembakan itu dan bahkan ia juga membuat lubang yang sangat besar yang menyebabkan Ojong dan tentaranya terperosok jatuh di dalamnya. Di dalam lubang itu ternyata terdapat pipa saluran minyak yang mudah terbakar. Sobok berniat membakar mereka. "Hentikan. Ini sudah berakhir," ucap Ki-hyun. "Ada apa? Lagi pula semua orang akan mati," jawab Sobok. Ki-hyun pun terlempar oleh kekuatan Sobok. "Kenapa kamu melakukan hal ini semua?" ucap Ki-hyun. "Aku ingin menjadi orang yang penting bagi seseorang." Kemudian Sobok meminta Ki-hyun untuk membunuhnya karena menurutnya selama ia hidup, ia tidak akan pernah menjadi orang yang penting bagi seseorang. Mungkin karena ia sudah tidak punya tujuan karena ibunya juga sudah ditembak mati. Lanjut. Dengan berat hati, Ki-hyun pun mengambil pistol yang ada di sampingnya. Karena jika Ki-hyun tidak menembak Sobok, maka ia akan membunuh semua orang yang ada di lubang. Dan dor! Ia menembak Sobok hingga tewas. Terlihat Ki-hyun pun amat sangat bersedih atas kematian Sobok. Dan film pun berakhir. Menurut saya, film ini termasuk film action Korea terbaik yang pernah saya tonton. Garapannya bagus, CGI-nya mengesankan, dan tidak kalah dari film Hollywood. Dan film ini memberikan banyak pesan moral kemanusiaan yang salah satunya menghargai kehidupan dari setiap makhluk hidup. Dengan adegan di mana Ki-hyun menghentikan Sobok yang akan membunuh semua tentara, walaupun tentara-tentara tersebut membahayakan kehidupan Ki-hyun dan Sobok. Cukup sekian rangkuman film cerita hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.